kaji lima wujud manungsa dinuwe ilmu sumber tulodo gak lakone ada ing Allah mana niate tansah waskita mana niate tansah waskita khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah wabnahuma wa fatimah. Kanjeng Muhammad Rasulillah Sayyidatun Nisa Siti Fatimah Sayyidina Ali karamallahu wajhah putra kekalih Hasan lan Husain putra kekalih Hasan lan Husain. Sinten mawon kanyolawati Kanjeng Nabi tansah nyefaati marang limone yen tresnani Gusti Allah bakal mridhoi Gusti Allah bakal mridhoi. Khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah wabnahuma wa fatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para malaikat pada sholawat bumilan langit sedaya iman jiwa minante Allah jiwa lima sakroning dosa jiwa lima sakroning dosa. Najan ibadah saumur-umur amal ibadah ra kena diukur marang limone yen ora akur roko panggone bakale jekur roko panggone bakale jekur. Boten bakal ketrima salate yen boten maos sholawate. Imam Syafi'i ngendikake niki bukti agung derajate niki bukti agung derajate. Khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah wabnahuma wa fatimah. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja masyarif wa rizqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Kunuzul hikmah, saudara, hadir dengan kisah dan hikmah dari orang-orang terdahulu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran daripadanya. Kali ini kisah tentang seorang raja, Sultan Sanjar namanya. Dikisahkan dalam Muntakhabut Tawarikh halaman 401. Seorang raja berangkat berburu. Jadi barangkali tergantung tempat, di daerah sekitar Kekaisaran Persia juga ada hutan hijau seperti ini, daerah utara sekarang ini. Tapi ada juga daerah padang pasir, daerah bebukitan, ya, gunung-gunung batu dan sebagainya. Hampir dalam banyak cerita para khalifah juga dalam Al-Khilafah wal Mulk misalnya, ada kebiasaan yang mungkin jadi tradisi para penguasa Islam waktu itu, yaitu berburu. Nah, demikian pula Sultan Sanjar ini. Satu saat ia pergi dengan bala tentaranya berangkat untuk berburu, dan tiba-tiba ia melihat gerakan di satu titik, mungkin di balik bukit dan lain sebagainya. Ia arahkan panahnya dan menghantam tepat pada sasaran itu. Kemudian ia berkata kepada bala tentaranya, "Cari burung yang sudah aku panah itu dan datangkan kemari." Bala tentaranya berangkat pergi menuju titik yang dimaksud dan terkejut ketika datang menyaksikan bukan burung yang dipanah oleh Sultan Sanjar itu, melainkan seorang anak kecil. Anak kecil yang dari kejauhan dikira seakan-akan burung dipanah dan meninggal dunia. Punggawanya bingung apa yang harus dilakukan. Apakah mengambil burung atau mendatangkan jenazah anak kecil itu? Mereka memutuskan untuk menyampaikan apa adanya kepada Sultan Sanjar. Kata Sultan Sanjar, ia terkejut mengetahui bahwa yang ia panah ternyata adalah seorang anak kecil. Bawa anak kecil itu kemari, bawa jenazah anak kecil itu kemari, dan kabari aku siapa keluarganya. Antarkan kepada aku siapa orang tuanya. Maka mereka bergerak sesuai perintah raja, sesuai perintah sultan.
pada saat yang sama, Punggawa Sultan mencari keluarga anak itu. Sultan mempersiapkan dua hal persiapan baginya untuk menemui orang tua itu. Pertama, ada nampan dan pedang yang sangat tajam. Dan satu lagi adalah sebuah kotak untuk yang ia berikan di situ sesuatu yang mungkin ia harap dapat menggantikan kehilangan keluarga akan anak kecil itu. Seorang sultan ketika datang ayah dari anak kecil yang meninggal karena panah sultan itu, sultan berkata, ini ada pedang dan ini ada nampan. Kau bebas lakukan sesuka yang kau mau. Aku, kata sultan itu, telah tanpa sengaja membunuh anakmu. Kalau kau mau, penggal kepalaku dan ini nampannya. Kalau tidak, engkau berkenan, aku mengangkatmu menjadi keluargaku, menjadi bagian dari hidupku. Dan ia serahkan apa yang ia bawa pada kotak yang tertutup itu. Ada pilihan bagi sang ayah. Tentu berita duka cita, kehilangan luar biasa. Dan satu yang kita ambil, kita belajar hikmahnya dari kisah ini adalah dalam begitu banyak riwayat di antara tonggak keseimbangan alam semesta, al-mizan, yang akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang akan mudah-mudahan mencegah turunnya siksa Allah Subhanahu wa taala, yang menempati posisi sebagai penentu antara rahmat atau ujian dari Allah taala adalah al-imam al-adil, imamun adil, penguasa yang adil, penguasa yang menerapkan hukum yang sama bagi dia juga bagi siapapun, yang tidak ada keistimewaan karena ia menempati posisi yang lebih tinggi. Sultan Sanjar diantaranya, ia menyerahkan pedang, ayahnya boleh menuntut balas atas dirinya seketika itu juga. Padahal ia sultan, ia punya kekuasaan, ia mungkin bisa lari, ia mungkin bisa meminta orang-orang untuk menutupi apa yang terjadi pada anak itu, dipanah juga dari kejauhan. Tapi ia selalu tahu ada dia yang menyaksikan segalanya. Imamun adil, penguasa yang adil, pemimpin yang adil adalah tonggak keseimbangan alam semesta. Dan banyak kerusakan di muka bumi terjadi karena ketidakhadiran pemimpin yang adil itu. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita untuk dapat berlaku adil hatta bahkan terhadap diri kita, keluarga kita. Karena itulah keseimbangan semesta yang Allah Ta'ala karenanya hantarkan dan alirkan rahmat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Jadi salat itu akan membela kita pada alam barzah, amal soleh akan membela kita. Dan kalau amal-amal soleh kita yang lain termasuk salat kita itu lemah, karena kekuatan dan kelemahan amal-amal kita itu bergantung dari kekuatan dan kelemahan kita dalam menjalankan ibadat itu di dunia ini. Yang agak bagus itu menggambarkan itu seperti cerita Malik bin Dinar kan. Malik bin Dinar itu seorang raja. Kalau diterjemahkan istilahnya kan Malik bin Dinar itu raja anaknya duit. Malik anak dinar. Memang dia raja dan kaya raya mula-mula. Dia punya anak kecil yang sangat dia sayangi, kemudian singkat cerita meninggal dunia. Dia bingung karena kehilangan anak yang dicintainya. Kemudian satu malam dia bermimpi, dia berada di padang mahsyar di hari kiamat. Dia dikejar-kejar oleh makhluk yang sangat kuat, kokoh, perkasa, dan menakutkan, mengejar-ngejar dia. Ketika dia dikejar oleh makhluk itu, tiba-tiba datanglah makhluk lain yang indah wajahnya, kata yang semerbak wewangiannya.
mencegat makhluk yang menakutkan itu. Terjadi perkelahian, tapi makhluk yang datang ini terlalu lemah, sehingga akhirnya terlempar, kalah dia. Makhluk yang kuat itu yang ngejar dia sampai ke tepian api neraka. Lalu dia mendengar satu suara, kamu kan punya tabungan di bukit sebelah sana itu, yaitu anak kamu yang sudah meninggal dunia itu. Tiba-tiba anaknya datang menyelamatkan bapaknya dari makhluk itu, dan berceritalah, katanya, anak saya menjadi sangat pintar waktu itu, kata Malik bin Dinar. Lalu ketika bapaknya tanya, apa itu makhluk yang menakutkan itu, yang begitu besar, tinggi? Itu adalah kemaksiatan yang bapak lakukan. Bapaknya kebetulan suka minum khamar, minum minuman keras. Setiap kali bapak minum khamar, setiap itu bapak memperkuat makhluk yang menakutkan itu. Jadi setiap kali bapak melakukan maksiat, bapak memperkuat makhluk itu. Dan makhluk yang indah itu, yang lemah itu adalah amal-amal soleh bapak. Jadi setiap kali bapak melakukan ibadah, menolong orang lain, bapak memperkuat makhluk itu. Itu waktu Malik bin Dinar terbangun, dia mengubah jalan hidupnya sama sekali. Setiap kali dia malam hari malas, dia mau ibadah, dia ingat bahwa kalau dia malas untuk beribadah, berarti dia melemahkan makhluk yang akan membela dia pada hari kiamat. Nah, jadi sabar itu akan membela kita, karena sabar itu memperkuat makhluk-makhluk yang akan membela kita pada hari kiamat nanti. Kalau ibadah-ibadah kita lemah, karena itu sabar yang akan membela kita. Jadi beruntunglah ibu-ibu dan bapak-bapak kalau dapat musibah, lalu bersabar menerima musibah itu. Karena itu bisa memperkuat para pembela kita. Kita tahu ibadah kita itu lemah, amal-amal soleh kita kurang. Jadi kita sekarang meminta pertolongan sabar saja, supaya menutupi kelemahan-kelemahan di dalam ibadah kita. Jadi kalau saya ditanya, Pak, mana yang lebih baik? Orang yang rajin salatnya tapi tidak sabaran, dengan orang-orang yang sabar betul tapi tidak sholat. Saya memilih orang yang sabaran walaupun tidak sholat. Boleh bapak-bapak dan ibu-ibu tidak setuju? Boleh. Itu sih pendapat. Saya memilih orang sabaran. Karena saya menemukan dalam beberapa hadis, itu sebetulnya ada hubungannya dengan pertanyaan yang klise ya. Mana yang lebih baik? Orang yang berakhlak baik tapi tidak sholat, dengan orang yang sholat tapi tidak berakhlak baik. Saya memilih orang yang tidak sholat tapi berakhlak baik, mendahulukan akhlak. Karena dulu di zaman Rasulullah itu pernah ada orang Yahudi yang dibebaskan dari hukuman mati karena Allah turun sendiri itu. Allah yang melakukan appeal kepada Rasulullah. Rasulullah waktu menghukum mati orang-orang Yahudi, semua dihukum mati. Ketika mau menghukum salah seorang Yahudi, Allah mengirim malaikat Jibril dan menyuruh agar orang Yahudi yang itu dibebaskan, karena dia ini orang yang baik akhlaknya, orang yang dermawan, suka membantu orang yang kesusahan. Dibebaskan itu. Itu kan sebuah ajaran. Di dunia ini pun Allah bebaskan itu orang Yahudi dari azab, dari hukuman, karena akhlaknya. Padahal jelas tuh Yahudi itu tidak sholat dalam cara Islam lah. Mungkin dia sholat juga dengan cara dia sendiri. Dan itu dibebaskan. Dan kita dengar dari hadis juga bahwa orang yang salat, ada orang yang membawa salatnya nanti pada hari kiamat, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salatnya. Kemudian salatnya dilipat-lipat seperti melipat pakaian busuk dan dibantingkan ke wajahnya. Itu karena katanya salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Kalau salatnya tidak mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran, salatnya itu hanya akan menjauhkan diri dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hadis lain lagi yang juga sering saya kemukakan, disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, kebetulan emang perempuan. Jadi saya bukan seksis atau gender biased, tapi memang hadisnya begitu. Tapi kalau itu disebut perempuan, itu bukan berarti laki-laki tidak termasuk ke dalam bilangan hadis itu. Sama seperti perintah-perintah di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada laki-laki, dari bentuk kalimatnya, itu termasuk juga perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu. Kum itu untuk laki-laki itu, kalau untuk perempuan, kunna. Tapi kalau diwajibkan atas kamu, hei laki-laki untuk puasa, itu termasuk juga sebetulnya perempuan. Pokoknya walaupun yang diceritakan dalam hadis ini perempuan, itu termasuk juga
laki-laki. Jadi sampaikanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulanata tasumun nahara wa taqumul laila walakin tu'zi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, si fulanah ini suka puasa pada siang hari dan sering melakukan salat malam di malam hari, tapi dia sakiti tetangganya dengan lidahnya. Dan Nabi menjawab pendek, hiya finnar, perempuan itu di neraka, kata Nabi. Itu artinya dia salat tapi dia tidak berakhlak mulia. Orang Yahudi yang tidak salat dibebaskan dari hukuman Tuhan karena akhlaknya, dan orang yang salat ini masuk neraka karena dia menyakiti tetangganya.